Baik, masih bersama saya Niko Manggala dari www.office.kampusrahasia.com. Pada paket rahasia menguasai Microsoft Excel ini, saya menyediakan sebuah video tutorial tentang cara membuat laporan gaji karyawan. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya. Tadi sudah saya buat tentang laporan gaji karyawan PT Al-Hikmah. Di sini ada gaji pokok, tunjangan, pajak, dan terima bersih. Jadi kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda perkalian persentase ya. Contohnya tunjangan ini 5% dari gaji pokok. Kemudian pajak ini 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Kemudian terima bersih ini gaji pokok ditambah tunjangan dikurang pajak. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka dokumen baru ya. Caranya dengan menekan Ctrl N. Langkah pertama yang kita buat adalah, kita akan membuat laporan gaji karyawan PT Al-Hikmah. Judulnya ya, pertama dulu ya. Laporan gaji karyawan saya coba cut ya tadi tulisannya dengan menekan Ctrl X. Saya ulangi kembali. Tadi saya membuatnya kepanjangan ya. Sebenarnya PT Al-Hikmah ini di bawah. Jadi saya blok, kemudian saya cut Ctrl X ya. Kemudian di sini saya paste Ctrl V. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba di sini membuat nomor nama karyawan. Di sini saya coba perbesar ya. Jangan sampai terputus seperti ini ya. Usahakan kelihatan semua tulisannya. Ada jabatan, ada gaji pokok. Kemudian ada tunjangan, pajak, dan terima bersih. Tunjangan, pajak, kemudian terima bersih. Oke, ini akan saya coba perbesar. Ini juga akan saya perbesar. Ini juga. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Karyawan ini kan tulisannya turun ke bawah ya. Cara untuk membuat tulisan seperti ini, kita menggunakan wrap text ya. Wrap text ya. Caranya dengan klik ya sel tersebut. Kemudian kita klik wrap text. Lalu kita tekan spasi. Oke, seperti itu ya. Nah, teks akan turun dengan sendirinya, dengan otomatis ya. Kemudian kita blok di sini. Lalu kita klik middle align. Lalu kita klik center. Oke, supaya teksnya berada di tengah. Mengerti ya? Kemudian ini perlu kita geser sedikit. Dan ini juga perlu kita bikin turun ya. Gaji pokok ini turun tulisannya. Kita klik wrap text, lalu kita klik di sini 2 kali, lalu kita tekan spasi. Oke. Ini kita blok sekali lagi, lalu kita klik bold untuk menebalkan tulisannya ya. Lalu kita buat nomor di sini 1, kemudian nomor di sini 2. Kita akan membuat sampai nomor 10. Namun kita melakukannya dengan mendragnya saja ya. Kita blok dari 1 hingga 2, lalu kita arahkan pointer ke sini. Kemudian kita tarik sampai nomor 10. Kita lepas, oke. Lalu kita klik center. Nah, di sini
ada nama karyawan ya. Jadi agar Anda tidak bosan melihat saya ngetik satu persatu di sini, maka saya akan mencoba mengkopinya saja. Saya klik kanan, maksud saya blok dari sini ya. Kita klik tahan dari sini. Klik kiri maksud saya ya. Klik kiri tahan. Kemudian kita geser ke kanan bawah. Oke. Selanjutnya kita klik kanan copy. Bisa juga dengan menekan Ctrl C juga bisa. Lalu kita buka di sini. Lalu kita klik kanan. Paste. Oke. Selanjutnya di sini kan bordernya masih ada ya. Jadi kita coba hilangkan dulu. Caranya dengan klik kanan, format cell, lalu hilangkan ya garisnya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik ya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya untuk tunjangan. Tunjangan caranya kita memasukkan rumus ya. Jadi di sini tunjangan di sini adalah 5% dari gaji pokok. Caranya dapat dilakukan dengan ketik sama dengan, lalu klik gaji pokoknya, kemudian kita bagi 100, lalu dikali 5. Lalu kita tekan enter. Seperti itu ya. Kenapa di sini dibagi 100 dikali 5? Karena 5% itu kan 5/100. Jadi, gaji pokok dibagi 100 dikali 5. Atau bisa juga gaji pokok dikali 5 dibagi 100. Sama aja ya. Tapi juga bisa dilakukan dengan 5 dibagi 100 dikali gaji pokok. Itu hasilnya akan tetap sama. Kita coba ya. 5 dibagi 100 dikali gaji pokok. Kita tekan. Oh ya, kita lupa masukkan sama dengannya. Sama dengan 5 dibagi 100 dikali gaji pokok. Hasilnya sama ya, 50.000. Tadi juga 50.000. Jika seandainya kita mencoba dengan sama dengan gaji pokok dikali 5 dibagi 100. Hasilnya juga sama, 50.000 ya. Jadi pada intinya sih persentase itu kan pecahan sebenarnya ya. Misalnya 50% kan 50/100. 25% sama dengan 25/100. Kita tinggal menerapkannya saja gitu. Jadi dia bisa dibagi terlebih dahulu, kemudian dikali juga bisa. Kemudian dikali terlebih dahulu lalu dibagi. Itu juga bisa. Itu dalam matematika kan itu sangat bisa ya gitu. Hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya untuk ini ya, bagian bawah ini kita cukup menarik seperti ini, arahkan pointer seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Jadi kita nggak perlu membuat ulang rumusnya ya. Lalu kita klik center untuk agar teksnya berada di tengah. Lalu Anda perhatikan di sini namanya kan ini terlalu rapat ya, ke garis ya. Perlu kita geser sedikit dengan memblok, lalu kita klik koma. Oke, seperti itu. Sekarang sudah rapi. Sekarang langkah kita adalah membuat pajak dan maksud saya mengisi pajak dan terima bersih ya dengan menggunakan rumus. Pajak di sini rumusnya adalah 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Oke, caranya dengan ketik sama dengan buat 10 dibagi 100 kali dalam kurung kita ambil ini ya, kolom, bukan kolom ya, sel dari gaji pokoknya.
kemudian ditambah tunjangan. Lalu kita tutup kurungnya, atau tidak ditutup kurung juga bisa. Lalu kita tekan enter. Oke, ternyata tidak bisa ya, harus ditutup kurungnya ya. Kita tutup kurungnya lalu tekan enter. Oke, jika Anda masih ragu, saya akan coba ulang ya. Jadi saya jelaskan lagi, untuk membuat persentase itu, mengalihkan persentase itu, kita kan harus tahu dulu pecahannya. Di sini kan rumus dari pajak ini adalah 10% dikali gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi caranya dengan melakukan mengetik sama dengan, ya, caranya dengan mengetik sama dengan, lalu kita ketik 10 dibagi 100. Itu ya. 10 dibagi 100 itu artinya 10%. Kemudian kita buka kurung. Kita ambil gaji pokok. Ini ya, sel dari gaji pokok. Ditambah tunjangan. Kemudian kita tutup kurungnya. Lalu kita tekan enter. Kita klik yes ya. Nah, seperti itu. Kita coba hitung ya. 1 juta ditambah 50.000 hasilnya kan 1.050.000. 10% dari 1.050.000 kan adalah 105.000 gitu. Oke, langkah selanjutnya untuk mengisi bagian bawah ini kita cukup mengarahkan pointer ke sini lalu kita klik tahan di sini lalu drag sampai ke bawah. Oke ya. Kemudian untuk ini perlu kita jadikan center, kita klik center. Oke. Untuk terima bersih rumusnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Jadi rumusnya sama dengan kita ambil ini gaji pokok ya, sel dari gaji pokok, lalu ditambah tunjangan. Ini perlu kita buat dalam kurung ya. Kemudian kita kurangi dengan pajak. Lalu kita tekan enter. Oke. Selanjutnya kita arahkan pointer seperti ini, kita tarik ke bawah. Oke. Semua tabel sudah terisi ya. Kita arahkan ke center dulu ya. Terima bersih ini. Sekarang semua tabel sudah terisi, kita perlu membuat border dari tabel ini. Caranya dengan blok semuanya ya. Lalu kita klik kanan, format cell, ambil border ini ya. Kemudian klik outline, inside. Jadi outline ini adalah garis luarnya dan inside ini adalah garis bagian dalamnya. Kemudian kita klik OK. Oke, seperti itu ya. Ini juga perlu kita pindahkan ke tengah. Kita blok hingga ujung tabel, lalu kita klik merge and center. Ini juga perlu kita blok dan kita klik merge and center. Ini akan kita jadikan bold ya, tulisannya tebal. Dan semua yang kita ketik tadi akan kita rubah jenis tulisannya menjadi Times New Roman. Lalu kita tekan 12. Kita pilih 12 ya. Ukuran tulisannya kita pilih 12. Oke. Sudah jadi ya, seperti itu ya. Di sini agak berbeda tampilannya karena di sini tulisannya masih Calibri. Oke, jika Anda menggunakan tulisan Calibri juga bisa gitu ya. Itu tergantung kebutuhan Anda sebenarnya gitu. Nah, di sini sudah jadi ya untuk apanya? Untuk sebuah laporan gaji karyawannya. Format cell.
Oke, Anda juga bisa menggunakan separator ya untuk membuat 1 juta ini. Kita mudah mengetahui apakah ini 1 juta atau 100.000 atau 10.000 ya, karena kan agak sulit menghitung nolnya gitu ya. Caranya dengan mengklik use separator ini. Oke, saya ulangi ya. Kita blok, misalkan kita blok seperti ini. Lalu klik kanan, format cell. Lalu kita klik number. Kita kasih tanda centang use separator. Kemudian kita klik OK. Seperti itu. Ini karena pagar ya, mungkin karena terlalu panjang, kita perbesar sedikit. Nah, seperti itu. Udah ada komanya ya. Dengan itu kita mudah mengenali ini 1 juta atau 100.000 ya. Dengan adanya koma seperti itu. Ini juga bisa kita robah. Kita blok ya, kita blok. Kita klik kanan, format cell, lalu number, lalu kita use separator. Klik OK. Ini kita perbesar agar tidak seperti ini ya, kita perbesar. Oke, kira-kira seperti itu. Anda bisa juga membuat rupiah ya. Apakah ini nih mata uang rupiah? Maksud saya Anda bisa membuatnya dengan mata uang gitu. Ini ada Rp Indonesian ya. Kita klik Rp Indonesian. Lalu kita klik OK. Kita perbesar ya. Kita coba perbesar. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi caranya tadi, saya ulangi kembali. Saya Ctrl Z kembali ya. Nah, di sini tadi kan kita belum memasukkan rupiah ya. Caranya dengan kita blok terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita klik kanan, lalu klik format cell, lalu kita klik accounting, lalu klik rupiahnya gitu. Kita cari rupiah di sini. Rupiah ini agak ke bawah sedikit ya. Nah, di sini ada Rp Indonesian, kita klik Rp Indonesian, lalu klik OK. Nah, kenapa pagar seperti ini? Karena perlu kita perbesar, nggak muat ya. Nah, sudah jadi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, jika Anda ingin membuat rupiah seperti itu kan itu adalah hal yang mudah ya. Dan jika Anda menggunakan separator tadi, koma tadi itu juga sangat mudah gitu. Anda tinggal mengaturnya dari format cell tadi. Oke, saya rasa cukup jelas untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.
Terima kasih.